Siapa pencipta itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus paham bahwa hanya pencipta yang berhak untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dan bukan manusia. Bagaimana sifatnya dan apa yang dia kehendaki dari ciptaannya. Hanya dialah yang berhak menjelaskannya. Sedangkan manusia, kita tak tahu semua itu. Kita baru saja diciptakan olehnya. Oleh karena itu, kita butuh panduan yang menjelaskan apa yang tidak kita ketahui, apa maksud dari penciptaan kita, dan bagaimana cara kita hidup di dunia ini. Keterangan-keterangan ini haruslah betul-betul berasal dari pencipta, bukan dari yang lain. Karena selain pencipta, informasi itu pastilah salah. Yang bukan pencipta tidak akan tahu apa yang dibutuhkan oleh makhluk ciptaannya. Dan dia juga tidak akan tahu bagaimana pencipta sebenarnya. Keterangan dan informasi itu layaknya sebuah manual book atau buku panduan bagi kita. Di dalam buku panduan ini terdapat penjelasan tentang siapa dia, tujuan diciptakannya alam semesta, dan bagaimana alam semesta bekerja. Di situ juga terdapat tujuan manusia hidup, bagaimana cara manusia dapat hidup berbahagia, dan apa yang Tuhan inginkan dari penciptaan manusia. Baik, kita akan bahas. Tapi sudah jelas ya bahwa adanya manusia dan alam semesta menunjukkan bahwa adanya pencipta. Pencipta itu hanya satu jumlahnya dan menurunkan buku panduan bagi hidup manusia yang bernama Al-Quran. Lah, kok langsung Al-Quran? Saya sebenarnya mau bahas yang lain, tapi takut kena pasal. Oke, kita lanjut. Kita harus buktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar berasal dari pencipta. Kita mengenal Al-Quran dalam bahasa Arab, bukan? Maka hanya ada 3 kemungkinan siapa yang membuat Al-Quran ini. Kemungkinan yang pertama, Al-Quran dibuat oleh orang Arab. Kemungkinan yang kedua, Al-Quran dibuat oleh Muhammad. Dan kemungkinan yang ketiga, memang Al-Quran itu berasal dari pencipta. Hanya ada 3 kemungkinan ini. Tidak ada kemungkinan yang lain. Kita akan bahas satu persatu. Kemungkinan yang pertama, Al-Quran dibuat oleh orang Arab karena memang Al-Quran berbahasa Arab. Jika orang Arab yang membuat Al-Quran, seharusnya dengan kemajuan ilmu dan teknologi saat ini, harusnya ada orang Arab zaman sekarang yang bisa membuat seperti Al-Quran. Betul tidak? Pikirkan dulu deh. Masa selama ribuan tahun gak ada yang bisa seperti Al-Quran? Padahal saat ini sudah ada printer, sudah ada mesin tik, sudah ada komputer dan mesin cetak. Tapi selama lebih dari 1400 tahun, tak ada seorang pun orang Arab yang mampu membuat seperti Al-Quran. Tak ada yang mampu bahkan membuat satu surat pun layaknya Al-Quran. Masuk akal? Ini menunjukkan bahwa kemungkinan pertama pasti salah. Kita menuju kepada kemungkinan yang kedua, bahwa Al-Quran dibuat oleh Muhammad. Karena memang Muhammad adalah orang yang menyampaikan Al-Quran pertama kali. Tapi ingat, Muhammad itu adalah orang Arab yang hidup 1400 tahun yang lalu. Jika orang Arab yang hidup 1400 tahun yang lalu itu bisa membuat Al-Quran, harusnya ada juga dong orang Arab sekarang yang bisa membuat seperti Al-Quran. Bukankah orang Arab dulu, sekarang, dan Muhammad punya bahasa yang sama? Tapi kenyataannya, tak ada yang mampu membuat seperti Al-Quran, bahkan untuk satu ayat pun. Betul tidak? Walaupun dengan adanya internet dan kemudahan mendapatkan informasi seperti saat ini, tak ada orang Arab milenial maupun modern yang mampu menulis karangan layaknya Al-Quran. Bahkan Al-Quran sendiri menantang seluruh orang Arab, ditambah dengan seluruh manusia dan jin, bergabung untuk membuat semisal Al-Quran. Tapi tetap saja tak sanggup hingga hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan kedua juga salah. Maka ini membuktikan bahwa kemungkinan yang ketiga pastilah benar. Pastilah benar Al-Quran diturunkan oleh pencipta untuk manusia, untuk menjelaskan siapa dirinya dan bagaimana manusia hidup di dunia. Konsekuensi hal ini, maka apapun yang dikatakan oleh Al-Quran
adalah perkataan pencipta. Apapun yang ada di dalam Al-Quran pasti benar. Al-Quran sumber kebenaran karena pencipta tak mungkin salah. Jadi telah terbukti bahwa buku panduan pencipta untuk manusia adalah Al-Quran. Dari Al-Quran, kita tahu bahwa pencipta itu adalah Allah. Dialah yang Maha Esa. Dia tempat bergantungnya segala sesuatu. Dia tidak membutuhkan apapun dari yang lain. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Serta tak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya.